Buat gitu. Halo, selamat datang di Serangkai Sao Channel bareng Kardiansa, dan kali ini kita lagi ada di segmen movie review dan aku akan nge-review salah satu film yang lagi populer banget dan dibicarakan oleh banyak orang, dan ini adalah film Ex Huma. 고객청 저게 사람과 맞아? Nah, kali ini datang dari Korea Selatan ya. Film Ex Huma ini dibintangi oleh Hwarim. Hwarim ini karakternya deh. Kim Go-eun sebagai Hwarim, ada Lee Do Hyun sebagai Bong Gil, Choi Min Sik sebagai Kim Sang Dok, dan juga Yoo Hae Jin sebagai Yong Geun. Nah, film Ex Huma ini aku sebenarnya udah tertarik waktu Cinecrip ngeluarin reviewnya, dan katanya film ini bagus. Aku udah lumayan tertarik. Aku walaupun aku nggak tahu sebelumnya, aku nggak nonton trailer atau apapun, tapi ini agak rame banget karena berkaitan dengan film apa ya istilahnya perdukunan dan juga horor, yang mana waktu itu aku juga sempat nonton film judul The Revenant itu yang ada di Disney Plus kalau nggak salah, dan itu aku suka banget gitu. Itu juga berkaitan dengan perdukunan juga gitu. Bukan perdukunan, intinya pokoknya ada hal yang berkaitan dengan itu, dan itu aku suka gitu. Nah, film Ex Huma ini gitu, nanti aku akan bikin ini tentu aja spoiler review, karena nanti di akhir video ini aku juga akan ngasih penjelasan sedikit gitu berkaitan dengan apa sih yang sebenarnya terjadi, ataupun mungkin buat kalian yang nggak paham setelah nonton film Ex Huma kok kebingungan, ini kok ceritanya begini, ini sebenarnya apa yang terjadi. Nah, nanti aku akan berikan sedikit penjelasan gitu, dan ini juga nggak murni dari aku, tapi aku juga udah riset, nyari-nyari di Google penjelasan terkait film Ex Huma ini, karena memang kalau kita ngobrolin film luar, salah satunya film Korea, itu kita kadang kesulitan dengan penggunaan nama. Jadi kayak karena namanya kan ada Park Yo Gum, Park ini, Park itu, Park ini, Kim ini gitu. Jadi kalau misalkan kemudian ada karakternya itu di tengah film, kita itu untuk ngapalin orangnya ini si Park ini itu si yang mana, itu aja kadang suka ketukar-tukar ya. Nah, apalagi kayak yang istilahnya karakternya banyak gitu. Jadi itu kesulitan tersendiri gitu kalau kita ngobrolin film. Salah satu film Korea itu yaitu ngapalin namanya dan juga orangnya yang mana. Jadi ketika si ini lagi ngobrolin katakanlah Park Jo Eum gitu, Park Jo Eum itu yang mana, itu kadang kita ketukar-tukar. Itu yang bikin kita jadi kebingungan kalau lagi ada penceritaan detail cerita, kecuali kalau series kan kita jadi karena panjang gitu, kita kan biasanya series itu kan konfliknya nanti di pertengahan sampai ke akhir gitu, jadi kita dikasih waktu untuk bisa kenal nama-namanya lebih dekat. Tapi kalau film ini kan durasinya paling cuma 1,5 sampai dengan 2 jam, jadi kita harus ngapalin dengan cepet tuh agak susah aku pribadi gitu. Itu kenapa kalau film-film Korea Selatan gitu di bioskop itu biasanya aku agak kebingungan gitu untuk jalan ceritanya sendiri gitu. Nah, kita ngobrol film Ex Huma ini berkisah tentang dua orang dukun, ya dikatakan dukun lah ya, dukun, dan juga ada ahli Feng Shui lah, ahli Feng Shui, yang mana mereka itu dikontrak ataupun dipekerjakan untuk mengatasi yang namanya gangguan makhluk asal, gangguan setan yang terjadi pada sebuah keluarga bangsawan, keluarga orang kaya ya, yang sifatnya keturunan sampai kemudian ke anak mereka yang dirawat di Amerika gitu. Bahkan anak kecilnya aja itu kayak diganggu gitu loh, dan ya istilahnya itu menjadi sebuah ancaman untuk keluarga mereka gitu, sampai kemudian ya mereka memutuskan untuk melakukan ritual untuk penggalian makam, dan peristiwa apa ya istilahnya yang nggak terduga terjadi, sehingga teror itu malah justru meluas ke mana-mana gitu. Itu secara premis aku jujur suka gitu, secara premis menariknya, apalagi nanti ada di tengah-tengah itu menceritakan soal kuburan ganda. Ini sesuatu yang aku menarik gitu, maksudnya sebuah ditemukan peti istilah jasad gitu di bawah peti yang sudah dikubur. Jadi waktu penggalian pertama ada peti, bawahnya masih ada peti lagi, itu disebutnya kuburan ganda. Itu menarik banget karena kita jadi kayak diberikan teka-teki gitu. Siapa ini? Siapa yang sebenarnya? Kenapa kuburan itu bisa menjadi kuburan ganda itu tuh entah kenapa kalau film-film Korea terkait kayak gini itu tuh aku suka banget gitu. Apalagi kayak kalau kalian nonton The Revenant di Disney Plus itu juga salah satu
misterinya adalah ya bukan keberadaan ganda, tapi siapa sebenarnya makhluk itu gitu. Dan ini yang aku menarik banget. Jujur kalau ngobrol film ini di menit-menit awal itu aku ngantuk banget gitu, karena kebetulan aku juga posisinya udah ngantuk waktu nonton, jadi aku sempat ketiduran di menit-menit awal sampai kepada menuju ritual yang di pemakamannya itu aku mulai dari situ benar-benar mulai tertarik, excited sampai akhir udah nggak yang ngantuk lagi gitu kan. Menurutku tempo di awal aja sih yang menurut aku agak kurang ngehook, tapi nanti di pertengahan ke akhir itu lumayan ngehook semua tempo ceritanya gitu. Jadi itu yang aku suka, salah satu yang aku suka. Dan yang agak kurang suka ya tadi yang tempo awalnya yang bikin kita agak jenuh gitu ngelihatnya, karena kayak nggak terlalu banyak diceritakan background di awal kayak gitu. Jadi itu yang lumayan kurang gitu. Terus yang bagusnya di film ini itu adalah mirip seperti Revenant gitu Kak. Ini aku selalu ngasih ceritanya ke Revenant ya, mungkin kalau yang lebih deket aja gitu. Jadi ini tuh perdukunan di Korea gitu. Jadi kalau jangan samakan dengan perdukunan di Indonesia, memang agak beda. Kalau kalian nonton film-film horor ataupun film-film yang ada hubungannya dengan paranormal atau dukun-dukun di Korea, ini kalian pasti nggak asing gitu dengan ritual-ritualnya yang kayak gini gitu, yang joget-joget. Kalau kalian nonton The Wailing gitu, The Wailing yang versi Korea itu juga bagus banget, ada adegan-adegan seperti ini gitu. Itu yang ya kalau kalian udah sering nonton, kalian akan familiar dengan cerita itu. Jadi di sini ada supernaturalnya, kemudian ada apa istilahnya kayak kepercayaan lokal gitu, sejarah juga ternyata masuk di film ini gitu. Itu ya nanti aku ceritakan ya di akhir video terkait penjelasan ini, karena nanti ini menyangkut pada sejarah dan juga kepercayaan lokal ataupun ya istilahnya urban legend di Korea itu sendiri kayak gitu. Itu yang aku suka banget, itu yang aku ngehook, karena ini nggak cuman sebatas cerita karangan, tapi ada sangkut pautnya pada sejarah di Korea. Salah satunya ada berkaitan dengan masa penjajahan Jepang terhadap Korea. Itu yang menurut aku menarik banget, yang sebenarnya aku pengen banget itu terungkap, istilahnya apa ya, terungkap dengan jelas. Tapi itu yang menjadi kekurangan di film ini. Jujur aja ya, untuk film Exhuma ini kekurangannya adalah penjelasannya itu kayak bertele-tele dan kayak dibikin muter-muter gitu. Jadi kayak penjelasan konflik akhirnya di bagian babak akhir gitu itu kayak nggak jelas gitu loh. Jadi kayak satu, mungkin dari kita juga susah ngapalin nama-namanya, potongan-potongan puzzle-nya itu juga kayak dijelaskannya itu nggak beruntun gitu, kayak acak-acakan kayak gitu. Tapi itu yang bikin aku sendiri pas keluar pertama kali bingung, ini sebenarnya konfliknya apa gitu. Waktu mereka ngobrolin soal pasak besi itu juga di bagian akhir aku nggak nangkep tuh pernyataan terakhir dari karakter si Mr. Kim-nya itu ya. Jadi sebenarnya pasak besinya itu yang mana, pasak besinya itu apa gitu, walaupun ada sekilas. Jadi makanya itu yang jadi masalah itu kayak cuman sekilas aja gitu loh. Dan ya itu yang menurut aku kurang. Kemudian ritual-ritualnya juga banyak yang nggak dijelaskan, kayak ritual yang di rumah sakit gitu untuk masalah ngobrol dengan jin atau setannya itu juga nggak dijelaskan itu tujuannya apa. Kemudian waktu si dukun-dukunnya itu kan ada yang di nyari pasak besi, ada yang di rumah sakit jagain siapa sih, Donggil ya namanya, Bonggil, itu juga nggak dijelaskan artinya apa. Kalau Bonggil ngelakuin ini itu artinya apa, kalau dia ngeluarin darah hitam artinya apa. Itu yang sayang banget di film ini tuh nggak bisa ngasih penjelasan kepada penontonnya maksud dalam ritual-ritual yang mereka lakukan atau apapun yang mereka lakukan di sana kayak gitu. Itu yang menurut aku kurang banget. Terus yang selanjutnya adalah teror pembunuhannya itu juga nggak serem. Entah kenapa ini, entah mataku atau seperti apa, ini aku ngelihatnya kayak terlalu gelap banget gitu. Jadi sosok-sosok setan yang ditayangkan, yang dimunculkan di bayangan cermin ataupun di langit-langit itu kayak nggak kelihatan gitu loh kalau dari aku ya. Makanya itu apakah mataku yang salah atau memang film ini terlalu gelap aja untuk bagian-bagian itu. Jadi aspek horornya sih jujur aja kurang gitu. Maksudnya kurang bisa memberikan kita ketakutan yang serem gitu. Jumpscare-nya nggak banyak sebenarnya, nggak ini bukan horror jumpscare sih, tapi emang ada satu jumpscare yang dapat banget waktu di bak mandi itu ya, itu lumayan gitu. Jadi horornya jujur aja agak nanggung, sampai kita jadi bingung kenapa tiba-tiba terakhir jadi film mayat hidup gitu, zombie. Walaupun nanti ini justru ini yang menariknya, ini
poin menariknya itu justru di sini gitu. Walaupun ya tadi waktu aku nonton kok kayak aneh gitu, tapi ternyata nanti itu menjadi salah satu poin menarik dalam penjelasan film Exhuma ini gitu. Jadi kalau boleh aku konklusikan untuk film Exhuma ini, aku suka banget dari sisi lore dan juga sejarah yang diangkat gitu, dan misteri-misterinya bikin kita melek gitu, walaupun di awal-awal tadi pacing-nya agak lambat. Cuman kekurangannya yang satu tadi masalah pacing, penjelasan terkait jalan ceritanya ataupun konflik yang terjadi, kemudian penjelasan terkait ritual-ritualnya itu yang menurut aku masih agak kurang aja sih buat aku tangkap. Jadi kalau aku boleh kasih review untuk film Exhuma ini juga endingnya yang menurut aku juga dibilang klimaks ya agak kurang gitu. Yang waktu si dukun perempuannya itu juga entah kenapa kayak kurang aja gitu. Ya banyak yang kurang sih menurut aku di bagian part endingnya, walaupun tetap seru untuk diikuti. Ya aku mungkin kasih 7,5/10 aja untuk film Exhuma ini. Ini masih worth banget buat kalian yang pengen nonton gitu, dan mungkin ya salah satu yang bisa dijadikan watchlist juga buat kalian yang belum nonton film Exhuma ini. Jadi kalian bisa tonton film Exhuma ini. Dan buat kalian yang udah nonton tapi kok kebingungan sebenarnya film Exhuma ini kenapa, apa ya sebenarnya terjadi dengan film ini, apa hubungan dengan Park, dan kemudian terakhir muncul siluman Jepang itu gitu. Dan ini adalah penjelasan yang udah aku searching, aku sedikit cari beberapa info di Google juga ya, dan ini akan aku jelaskan buat kalian nih. Jadi film Exhuma ini aku nggak perlu menceritakan masalah background apa dukun-dukunnya lah, intinya terkait hal itu. Tapi aku mau fokus pada ceritanya itu sebenarnya apa. Jadi yang pertama berkaitan dengan makam ganda gitu. Nah, jangan itu dulu lah, masalah pasak besi dulu nih. Pasak besi. Kalau kalian nonton film Suzume yang versi anime Jepang, atau mungkin kalian suka culture Jepang. Jadi kalau culture-nya Jepang itu mereka kayak punya kepercayaan bahwasanya untuk menjaga wilayahnya mereka itu kayak dipasangin jimat ataupun ya mungkin sebutannya pasak. Makanya di Suzume itu kan juga ada pasak kan, beberapa pasak ditempatkan. Pasaknya itu bentuknya bisa bermacam-macam. Kalau di Suzume kan kalau nggak salah waktu itu batu ya, apa sih, kayak patung batu kayak gitu. Nah di sini pun juga sama gitu, karena ini kan juga kepercayaan ya, sebuah menceritakan terkait kepercayaan warga Korea yang mana pada saat masa penjajahan Jepang, kalau nggak salah 30 tahun, ketika Jepang kalah, mereka itu menanam sebuah pasak di dataran pegunungan tinggi perbatasan antara Korea Utara dan Korea Selatan, yang mana dikatakan dipercayai oleh masyarakat lokal bahwasanya pasak itu menandakan bahwasanya walaupun Jepang kalah, tapi kayak negara Korea itu masih diduduki oleh Jepang dalam hal spiritual, dan juga itu juga kayak dijadikan kepercayaan yang menyebabkan Korea itu terpisah menjadi utara dan selatan. Makanya posisi pasak besinya itu berada di pegunungan itu tuh kayak di perbatasan gitu loh. Kalian kalau naik di puncak itu kalian bisa lihat sisi dari Korea Utara gitu. Nah terus apa hubungannya dengan keluarga bangsawan yang dimakamkan di sana? Jadi ceritanya pasak besi itu kan dimakamkan di sana nih. Nah biar orang-orang itu nggak pada berhasil mencari di sana, jadi si keluarga kaya ini tuh dulu bisa dikatakan walaupun dia adalah orang terhormat Korea, tapi mereka itu justru membela ataupun bisa dikatakan berkhianat lah gitu ya, membela Jepang gitu, sehingga punya kedekatan khusus dengan pemerintah Jepang. Akhirnya pada saat meninggal ya mereka dibohongin oleh salah satu biksu, bukan istilahnya guru spiritual, untuk makamnya itu dimakamkan di tempat itu. Katanya itu adalah tempat yang bagus, padahal banyak orang bahkan keluarga sendiri, makanya anaknya sendiri yang nenek-nenek itu kan dia bilang dia tuh nggak suka gitu kalau ayahnya itu dimakamkan di tempat sejelek itu. Karena kan tadi kita bicara terkait ada dukun, ada feng shui ya. Namanya kan orang feng shui-nya di sana itu katakan jelek, tapi kok dia bisa-bisanya dimakamkan di sana? Ternyata dia dibohongin kalau makamnya itu ditaruh di atas pasak gitu, di atas pasak. Biar apa? Biar karena dia adalah orang kaya, orang yang punya pengaruh besar, biar orang-orang itu nggak berani gitu untuk membongkar makamnya dia gitu, makam bangsawan ini, makam orang kaya ini gitu. Jadi kayak ya ini dibohongin karena kedekatan dengan orang Jepang, dia dibohongin, diletakkan di sana. Nah, terus kenapa si yang dikubur ini ataupun kakek buyutnya ini menghantui keturunannya? Karena gini,
pasaknya itu kan sifatnya negatif ya. Itu kan pasak yang ditanam oleh Jepang gitu untuk Korea, yang mana itu untuk memecah belah Korea, intinya kayak gitulah ya. Jadi karena itu punya aura negatif sehingga Mr. Park yang dimakamkan di sana itu tuh kayak dia tuh nggak suka dimakamkan di sana. Makanya dia itu kayak semacam meminta tolong kepada keturunannya untuk bisa dipindahkan gitu. Tapi kan ya karena keturunannya nggak paham gitu, akhirnya berlanjut terus gitu sampai berpuluh-puluh tahun karena ya istilahnya aura negatif dari pasak itu gitu terpengaruh ke makamnya yang orang kayak ini gitu. Akhirnya ya dia menjadi roh jahat yang kemudian mengincar keturunannya untuk membunuh keturunannya. Ya dia menjadi roh jahat aja gitu karena terpengaruh oleh aura negatif dari si pasaknya ini gitu. Jadi itu alasan kenapa ada makam ganda, itu karena makam yang di keluarga kaya ini ataupun pejabat yang dimakamkan di sana itu sebenarnya untuk melindungi aja biar orang-orang nggak bisa menemukan pasaknya itu. Nah, kemudian pertanyaan adalah masalah makam yang diposisikan vertikal ataupun peti yang dikubur berdiri itu apa? Jadi di situ ini langsung aja ya, itu tuh adalah pasaknya. Jadi pasaknya itu berupa kayak besi itu panjang, yang mana tapi kan itu kan makam kayak jenderal siluman Jepang itu ya. Jadi gini, jadi itu adalah sebenarnya jenderal Jepang yang kalah, jenderal terakhir yang kalah ketika perang antara Jepang dan juga Korea gitu. Jadi ketika Jepang kalah dari Korea, si jenderal ini gitu digunakan untuk media sebagai pelindung ataupun untuk menjaga agar pasak itu tidak ditemukan gitu. Makanya pasaknya itu dia dimasukkan ke badan jenderalnya. Benar-benar pasaknya itu dimasukkan ke badannya, itu kan jenderal tinggi banget ya. Kemudian kepalanya itu bahkan dijahit gitu untuk disatukan lagi. Jadi pasaknya itu dimasukkan ke badan jenderalnya, dikubur tuh, dimasukkan ke peti, ditanam secara vertikal. Itu kenapa petinya posisi vertikal itu karena ya secara tidak langsung kan kalau nanam pasak itu kan selalu vertikal ya. Jadi itu. Jadi makanya di penjelasan di terakhir gitu, ketika jenderal itu berhasil dikalahkan ya sama dengan kayak pasak itu juga dikalahkan gitu. Dan jenderal itu kan juga kayak kebakar itu ya salah satu juga karena hal itu gitu, berkaitan dengan masalah pasak. Jadi ya bisa dikatakan si jenderal itu ya dia untuk menjaga pasaknya, yang mana pasaknya yang berada di tubuh dia itu. Terus kok tiba-tiba itu bentuknya adalah siluman. Jadi karena kalau bicaranya hantu itu kan tak kasat mata ya gitu. Jadi karena ini untuk melindungi orang-orang yang mengincar pasak itu ya memang sengaja si dukunnya itu yang menanamkan jenderal itu dan menanamkan pasaknya itu emang sudah membuat kayak ritual agar si jenderal ini bisa hidup dalam bentuk fisiknya gitu. Bentuk mayat kayak ya bisa dikatakan mayat hidup lah ya, bisa dikatakan seperti itu kayak gitu. Jadi itu mungkin sedikit penjelasan berkaitan dengan nilai-nilai sejarahnya. Jadi sejarahnya berkaitan dengan masa pasak itu kayak semacam urban legend. Jadi kalau di Indonesia mungkin bisa dikatakan kayak pantai utara ada yang jaga pantai selatan, misalnya pantai selatan jaga Nyi Roro Kidul, pantai utara jaga siapa kayak gitu. Jadi cerita-cerita urban legend seperti itu juga di Korea itu urban legend berkaitan dengan masalah pasak besi yang ditanamkan oleh Jepang gitu pada saat masa penjajahan gitu. Dan itu mungkin salah satu yang bikin film ini meledak salah satu di Korea ya, karena berkaitan dengan nilai sejarah yang dimunculkan di film ini dan dibarengi dengan aktor-aktor yang memang sudah terkenal gitu. Salah satunya yang dari karakter dukunnya cewek dan cowoknya Lee Do Hyun dan Jung Kim Go-eun ini kan juga salah satu aktor yang besar juga di Korea gitu. Jadi mungkin tuh buat semua tadi aku juga udah ngasih skor. Gimana pendapat kalian? Kalau kalian masih bingung, kalian bisa tanyakan di kolom komentar, nanti aku bisa jawab kalau misalkan aku tahu terkait referensinya. Kalau nggak ada, kita bisa diskusi bareng di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Aku Aliasa, bye bye.